Di materi kali ini kita akan belajar tentang trailing stop, cara memperbesar profit dan memperkecil resiko. Kita langsung bahas saja 3 hal penting mengenai trailing stop ya teman-teman. Pertama, trailing stop adalah sebuah strategi money management ketika sedang floating profit. Kemudian yang kedua, trailing stop itu mengamankan keuntungan kita. Dan yang ketiga, trailing stop bisa dilakukan secara otomatis maupun secara manual. Kita mulai dulu dengan cara yang manual ya teman-teman. Jadi untuk contohnya ini saya menggunakan pair EUR USD di time frame H1 ya teman-teman. Katakanlah begini ya, katakanlah kita itu di sini melihat kita ada rejection di sini juga ya teman-teman. Artinya apa? Artinya area 1.0850 ini adalah area support ya teman-teman. Dan dengan asumsi ini maka kita ketika harga retrace balik ke sini kita melakukan open posisi buy di sini ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah tentu saja kita mengeset stop loss kita ya. Dan dalam contoh ini ya teman-teman, saya mengeset stop lossnya itu di 50 pips ya teman-teman. Jadi di sini kita entry-nya di sini di 1.0850 di EUR USD ini. Kemudian stop lossnya itu saya pasang di 1.0800 ya teman-teman, garis horizontal yang berwarna merah ini ya. Nah, trailing stop manual prosesnya seperti ini ya teman-teman. Nah, katakanlah kita buy ya, kita buy di sini ya teman-teman, kita buy di 1.0850 lalu stop lossnya ini 1.0800 ya teman-teman, kita letakkan di sini. Kemudian katakanlah ini kita mau pasang trailing stopnya itu sebesar stop loss kita ya teman-teman. Jadi trailing stopnya itu karena stop lossnya itu 50 pips, maka trailing stopnya juga kita buat 50 pips ya teman-teman. Jadi di sini ini katakanlah ya, di sini ini berarti dia di 1.0900 ya teman-teman. Nah, lalu bagaimana cara kerja dari trailing stop ini? Kita akan simulasikan ya teman-teman, kita akan simulasikan ini. Katakanlah kita udah buy ya, ini jalan ya teman-teman seperti ini. Oke ya teman-teman, jadi setelah dia kena di 1.0900, setelah dia naik ya teman-teman, dia kena di 1.0900, artinya dia itu 50 pips dari entry-nya ya teman-teman. Maka kita geser posisi stop loss-nya. Ini yang dinamakan dengan trailing stop yang pertama ya teman-teman. Jadi trailing stop-nya itu kita letakkan di sini. Ya, kita letakkan di sini ya teman-teman ya. Ingat entry-nya masih di sini ya teman-teman, entry-nya masih di sini. Saya ketik aja ini supaya kita nggak lupa ya. Jadi entry-nya itu masih di situ ya teman-teman, seperti itu. Oke, entry-nya kan tetap di sini ya, entry awalnya itu tetap di sini ya teman-teman. Nah, kemudian setelah harga itu dia naik 50 pips, maka kita geser stop loss kita membuat trailing stop ini ya teman-teman. Nah, maka stop loss yang tadinya di 1.0850 itu naik ke 1.0850, which is naik di level entry-nya. Artinya apa? Seandainya harga dari sini kemudian dia jatuh lalu dia sampai lagi di level entry-nya, maka kita out. Ya teman-teman, artinya apa? Stop loss-nya itu tidak di 1.080, tidak minus 50 pips, akan tetapi stop loss-nya itu jadi 0 pips ya, karena dia diletakkan di level entry kita ya teman-teman. Nah, demikian seterusnya ya teman-teman. Seterusnya kalau misalkan dari sini katakanlah harga naik lagi nih. Oke ya teman-teman, harga naik lagi ke sini, maka kita akan pindahkan seperti ini ya. Kita akan pindahkan seperti ini untuk stop loss-nya. Nah, stop loss-nya itu kita trailing lagi, naik lagi jadi ke 1.0900. Artinya apa? Semisal harga itu jatuh setelah dia sampai di 1.0950 ini ya teman-teman. Misalkan dia jatuh kembali ke 1.0900, maka disinilah stop loss kita atau trailing stop kita, atau sebagian orang mengatakan SL plus kita ya. Oleh karena itu apa? Ketika di sini misalkan dia jatuh dan dia kena di 1.0900, maka kita itu exit dengan cuan 50 pips ya teman-teman. Dan ini berlangsung seterusnya seperti itu ya teman-teman. Kita akan coba simulasikan ya seperti apa.
sampai akhirnya di sini ya teman-teman. Jadi kita benar-benar keluar market itu pada level 1.1150 ya. Jadi misalkan kita tadi entry-nya itu kan di sini ya teman-teman, di 1.0850, kita itu exit-nya di sini di 1.1150, which is kita itu profitnya 300 pips. Artinya kita punya risk reward ratio itu 1:6 ya teman-teman. Stop loss kita itu hanya 50 pips, akan tetapi profitnya itu mencapai 300 pips. Jadi salah satu keuntungan menggunakan trailing stop ini adalah dia secara psikologis itu membuat kita, memampukan kita untuk menarget target yang lebih tinggi. Karena di samping resiko kita itu sudah dibatasi, keuntungan kita juga dijamin dengan adanya trailing stop ini. Jadi kita nggak khawatir lagi karena kita sudah floating profit. Kemudian kita sekarang akan bahas soal trailing stop yang otomatis ya teman-teman. Jadi kalau di MetaTrader itu kita bisa melakukannya dengan mengklik kanan di order kita ini ya teman-teman. Lalu kemudian nanti akan muncul di sini trailing stop ya. Lalu kemudian kita bisa melihat di sini sudah ada settingan defaultnya 10 poin, 15 poin dan seterusnya. Dan sampai di sini tuh ada custom ya teman-teman. Jadi custom tuh Anda atau kita bisa mengeset sendiri trailing stop kita itu per berapa pips atau berapa poin. Jadi misalkan ini 10 poin itu 1 pips ya teman-teman. Jadi kalau 15 poin itu berarti 1,5 pips dan seterusnya. Perbedaan antara trailing stop manual dan otomatis itu ada pada penempatan stop loss-nya ya teman-teman. Jadi kalau manual itu tadi misalkan kita mau pasang misalkan trailing stop loss-nya itu misalkan per 50 pip atau per 100 pips atau per berapapun yang Anda inginkan ya teman-teman. Pada trailing stop yang otomatis itu dia otomatis akan mengikuti ya teman-teman. Misalkan nih ini adalah awalnya ya teman-teman, katakanlah harga naik misalkan naik 1 pip ya atau 2 pip atau 5 pip ya teman-teman. Ketika harga naik 5 pip, maka kita melihat di sini stop loss-nya kan dia juga ikut naik ya. Jadi berapapun kenaikan harga, maka untuk 50 pips ini katakanlah kita tetap menggunakan trailing stopnya 50 pips ya teman-teman, maka stop loss trailing stop kita itu akan ada jaraknya adalah 50 pips dari harga sekarang ya. Jadi kalau misalkan ini harga naik begini, nah ini maka trailing stop kita akan naik terus seiring dengan kenaikan harga ya teman-teman. Akan tetapi kalau misalkan harganya ini turun, maka trailing stopnya dia berhenti ya teman-teman. Jadi dia hanya akan bergerak naik kalau harganya itu sesuai dengan arah kita atau kita benar arahnya begitu ya teman-teman. Demikian seterusnya seperti ini ya. Ini adalah trailing stop otomatis ya teman-teman, sampai seberapapun nanti harga menyentuh trailing stopnya ini. Jadi kita bisa mendapatkan potensi profit yang sebesar-besarnya, akan tetapi floating profit kita tetap terjaga. Jadi kita aman. Semoga video ini bermanfaat, dan jika memang bermanfaat, Anda bisa like dan share video ini ke teman-teman, grup-grup trading, dan media-media sosial Anda. Sampai jumpa di video edukasi saya yang selanjutnya, dan salam cuan!